Nabi Isa pernah berkata akan datang nabi setelahku yang lebih zuhud, kekasih Tuhan. Sebentar lagi jaraknya seperti alis dengan bulu mata. Kok 600 tahun? Nabi bilang jarakku dengan kiamat cuman seperti jari. Ngono to ana kalimat gitu, jari ini dengan jari ini kan pendek banget. Kok wis 1500 tahun rong kedaden? Sebenarnya dekat dan jauh itu gimana sih? Pada konsep peradaban. Nah, kemudian saya menjawab ini. Konsep peradaban detiknya bukan pada waktu. Konsep peradaban detiknya pada kejadian yang termanifestasi. Jadi jangan pernah kita ngomong tidak dan iya. Semua tuh ojo gege mongso kalau bahasa Jawa. Jangan kita mengada-adakan yang belum perlu ada hanya karena nafsu dan pikiran kita. Kalau dia perlu ada, wis to. Alam ki ngomong ku. Butuh ono iki, kamu baru membuat. Apakah ada guide lebih baik daripada guide Tuhan yang menyediakan kesempatan? Menurut saya seperti itu. Jadi kalau untuk urusan struktural, urusan koneksi ono kabeh ning kene. Konsepnya ono kabeh ning utekku. Tapi aku ora tau ngomong karena momennya Gusti Allah rung buka iki lawange. Dan aku mending tidak menghardik waktu nek basane Simbah. Nek jan wayahe, nek durung. Wayahe iki piye? Sedidik ya, tak kayak bocoran rodok pokok-pokokan iki. Kue menghitung waktu peradaban itu berbeda dengan menghitung waktu dengan cara menghitung waktu berdasarkan jam. Menghitung waktu peradaban jam itu detiknya sama terus bergerak ke waktu berikutnya. Yung hitung jam. Kalau peradaban itu berdasarkan action. Untuk dia bergerak ke detik berikutnya, sesuatu harus terjadi. Iki dhisik terjadi, baru bergerak ke zaman ini. Karena kita tidak tahu apa yang harus terjadi. Kan ngono ki problem itu. Apa ki sing nggarai men cepet dadi iki? Kita nggak tahu nih detik berikutnya butuh apa nih. Makanya perlu kita semua melakukan sesuatu apa yang bisa kita lakukan. Karena dari 1000 percobaan siapa tahu satu itu butuh di detik berikutnya. Ini pikiran logik aja ini. Dewe ra iso takon, Gusti apa enak men kowe game kok njaluk bocoran cheat kode. Lakoni edan mawon. Ya jadi inisiatif kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, jangan salah, jangan mengira bahwa itu tidak ada gunanya. Siapa tahu itu detik yang dibutuhkan untuk memajukan zaman gitu. Nah, dewe meneng wae. Tidak produktif. Saya nggak mengatakan produktif itu harus keringetan. Diskusi ini ya produktif. Karena kamu pulang membawa sesuatu. Jangan lupa, kamu pulang membawa bekal juga untuk bisa berbuat sesuatu. Nah, detik mana yang dibutuhkan untuk memajukan peradaban? Nek aku ngomong kuncinya jane ini arep cepet. Kue gawe intern neng lokalmu itu tadi loh. Siapa tahu ini titik detik zaman yang dibutuhkan untuk menuju detik berikutnya. Iki nek kabeh mlaku cepet iki, detik kene nglakoni ono sing nglakoni ono iki tersedia kabeh. Karena kita tidak pernah tahu detik mana yang yang dibutuhkan untuk memajukan zaman. Saya sedikit bercerita, saya menjawab ini karena ada pertanyaan di Jogja waktu itu. Pertanyaannya gini, Nabi Isa pernah berkata akan datang nabi setelahku yang lebih zuhud, kekasih Tuhan. Sebentar lagi jaraknya seperti alis dengan bulu mata. Kok 600 tahun? Nabi bilang jarakku dengan kiamat cuman seperti jari. Ngono to ana kalimat gitu, jari ini dengan jari ini kan pendek banget. Kok wis 1500 tahun rong kedaden? Sebenarnya dekat dan jauh itu gimana sih? Pada konsep peradaban. Nah, kemudian saya menjawab ini. Konsep peradaban detiknya bukan pada waktu. Konsep peradaban detiknya pada kejadian yang termanifestasi. Masalahnya kita nggak tahu yang mana. Itu aja. Jadi yo sing iso mok lakoni. Sapa ngerti kowe menghalangi peradaban zaman loh. Kudune kowe sing tugas nglakoni ora mok lakoni kan ngono. Ternyata kamu neng akhirat ngerti. Oh, penghambate iki ternyata cah iki ya, iki Indonesia ra maju iki cah iki ternyata. Dhek meng kon rono tuku kopi kuwi ora gelem. Wah, misalnya gitu. Bisa sangat kecil dan bisa sangat besar, saya nggak paham. Yang penting
Jadi energi, kalau menurut saya jalan paling aman agar tidak punya utang itu, energi dan waktumu kamu keluarkan dengan sebijaksana mungkin. Siapa tahu kamu adalah gerbang sejarah dengan perilakumu yang hanya sangat kecil itu menurutmu, tapi secara peradaban sebenarnya sangat besar. Siapa tahu. Fotokopi yang mudah dilihat itu lebih mudah daripada fotokopi yang jauh. Fotokopian kedua itu lebih jelas daripada fotokopian ke-16. Fotokopian ke-16 terus burem. Apa sebenarnya tulisannya. Jadi kalau melihat ke atas itu susah difotokopi karena kita tidak jelas sebenarnya seperti apa. Biasanya ke atas itu kompleks. Arep fotokopi ki yo bingung wong belum mempelajari beneran kok. Tapi kalau dilihat beneran cuk waktunya nek Mobile Legend kan tinggal main Mobile Legend download sudah fotokopi. Kalau kita ngomong makro, ekonomi, politik, sosial, mau tidak mau kita harus belajar banyak untuk bisa memfotokopi, untuk bisa melihat apa yang bisa dikopi dan mana yang tidak. Kudu ndelok akeh belajar. Nah itu yang kadang-kadang orang gampang, orang sabar. Mau kan pengennya action. Padahal untuk sesuatu yang besar kita perlu hati-hati untuk melangkah. Delok isi, ngene peraturannya, ngene. Iso tak fotokopi iki ra cocok, iki ra pas iki. Oke, aku iso fotokopi tapi tak modifikasi ngene. Nah, lagi melaku. Itu cuma jarak pandang sebenarnya. Jarak pandangnya dekat itu paling lebih mudah difotokopi daripada jarak pandang yang jauh. Resolusi pandang yang jelas itu lebih mudah difotokopi daripada resolusi pandang yang jauh. Nek politik, resolusi pandangnya mesti yo ming Nokia 3310 paling. Burem dalam politik. Gimana kamu tidak hadir di politik, kamu cuma mendengar politik dari trending topik dan dari media massa kok kon ra burem piye. Neng media massa ketok ribut-ribut padahal yo akur nek urusan batu bara. Wingi tunjuk-tunjukan, pisu-pisuan, gayane ning panggung ngono kae pas mburi cak-cakan batu bara yo akur ngombe bareng. Kuwi sing rametu ning media massa. Memang ekonomi dan duit itu menyatukan banyak bangsa. Permusuhan ideologi, nah asal dapat duit bersama, akur wes tenang aja. Jadi maksud saya, memfotokopi hal yang kompleks itu jauh lebih susah daripada memfotokopi hal yang simpel. Saya kalau itu bahasanya lebih tepatnya bukan fotokopi sih, belajar. Jadi ada yang di-copy, best practice-nya, ada yang dimodifikasi juga sesuai dengan keadaan lokalnya. Karena fotokopi plek ketiplek itu ora bakal melaku. Ada situasi lokal yang membuat kita harus memodifikasi sedikit. Tapi harus ketemu galih iki ketemu hakikatnya, kenapa dia melakukan itu, kenapa membuat keputusan ini dan seterusnya. Tadi hakikat ada aspek yang universal dilakukan semua orang. Semua pada sebuah objek. Paling ngono wae.